Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget setelah ketemu teman sendiri? Atau kamu cerita masalah, tapi malah dibandingin atau malah direndahin? Nah, bisa jadi itu bukan teman, tapi teman toksik. Jangan anggap remeh, teman toksik itu nggak cuman bikin hati capek, tapi juga bisa ngerusak kepercayaan diri, kesehatan mental, bahkan masa depan kamu. Di video ini, kita bakal bahas tuntas ciri-ciri teman toksik. Kenapa kita sering nggak sadar udah dikelilingi mereka, dan yang paling penting, gimana cara ngadepinnya dengan bijak tanpa drama. Langsung aja, kita masuk ke pembahasan. Teman toksik itu bukan cuma yang suka marah-marah atau terang-terangan jahat. Justru, seringkali mereka kelihatan baik, perhatian, bahkan seolah selalu ada buat kita. Tapi di balik semua itu, mereka perlahan merusak. Mereka bisa bikin kita merasa selalu salah, seolah apapun yang kita lakukan itu kurang. Mereka pengen kita gagal bukan karena benci, tapi karena ingin terlihat lebih baik dibanding kita. Mereka bisa senyum saat kita jatuh, pura-pura peduli, padahal dalam hati senang karena kita tersandung. Yang lebih menyakitkan, seringkali mereka bukan orang asing. Bisa jadi sahabat dari kecil, teman sekolah yang udah lama bareng, atau rekan kerja yang tiap hari kita temui. Kita nggak sadar karena sudah terlalu terbiasa, terlalu nyaman, atau bahkan terlalu takut kehilangan mereka. Kita pikir, dia emang gitu orangnya. Padahal itu sudah melewati batas sehat dalam sebuah hubungan. Kita akhirnya bertahan dalam pertemanan yang bikin mental pelen-pelen terkikis. Dan sedihnya, semua itu kita anggap normal, sampai kita benar-benar lelah dan sadar. Ternyata selama ini kita dikelilingi oleh orang yang tidak benar-benar tulus. Teman toksik seringkali bikin kamu merasa nggak cukup. Setiap kali kamu berusaha, hasilnya selalu dikritik, dianggap kurang, atau dibandingkan dengan orang lain. Bukan memberi semangat, malah justru menjatuhkan. Apapun yang kamu capai, selalu ada aja komentar sinisnya. Bukannya support, mereka malah jadi saingan, seolah setiap keberhasilanmu adalah ancaman buat mereka. Mereka suka ngegas seenaknya, ngomong kasar atau menyindir, lalu ngeles. Bercanda doang kok, jangan baper. Padahal kamu tahu itu bukan candaan biasa, karena hati kamu udah lama sakit karenanya. Mereka juga sering minta bantuanmu, tapi giliran kamu butuh, tiba-tiba mereka sibuk, nggak bisa, atau bahkan nggak merespons sama sekali. Mereka pura-pura peduli, sok dengerin curhatan kamu, tapi belakangnya malah jadi bahan gosip. Yang lebih parah, mereka suka ngatur hidup kamu, mulai dari siapa yang boleh kamu temenin, sampai apa yang boleh kamu lakukan. Semua itu dibungkus dengan alasan sayang atau peduli, padahal aslinya mau mengendalikan. Setiap kali ketemu, kamu pulang dengan mental lelah, energi terkuras, dan hati nggak tenang. Mereka nggak ngasih semangat, tapi malah nyedot habis kebahagiaan yang kamu punya. Jujur aja, kadang kita sayang banget sama teman. Udah bareng dari lama, udah banyak cerita, pernah nangis bareng ketawa bering, lewatin banyak hal bareng, Rizal nggak tega ninggalin. Apalagi kalau udah dianggap kayak keluarga sendiri. Kita mikir, masa iya gue ninggalin dia cuma gara-gara perasaan gak enak? Lalu muncul pikiran lain. Mungkin aku aja yang terlalu sensitif, atau dia emang gitu orangnya, sabar aja kali. Tapi perasaan gak enak itu datang terus. Kita mulai sering ngerasa capek abis ngobrol sama dia, mulai gak percaya diri, mulai mempertanyakan diri sendiri. Pelan-pelan, tanpa sadar, kita kehilangan diri kita. Dan itu bukan salah kamu, bukan kamu yang terlalu sensitif, bukan kamu yang kurang sabar. Kadang kita emang terlalu keras ke diri sendiri, demi mempertahankan orang yang seharusnya nggak perlu dipertahankan. Percaya deh, hubungan yang sehat itu bikin kita tumbuh, bukan makin ciut. Kalau setiap hari kamu harus pura-pura kuat, pura-pura nggak apa-apa, pura-pura tahan banting, itu bukan hubungan yang sehat. Sayang boleh, tapi jangan sampai sayang bikin kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa lelah setiap kali berinteraksi dengan seseorang, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Perasaan itu valid. Rasa tidak nyaman, kecewa, atau sedih yang kamu rasakan bukan hal sepele. Itu sinyal dari tubuh dan hati kamu bahwa ada yang gak beres. Validasi dulu perasaanmu. Akui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, dan kamu berhak merasa begitu. Setelah itu, mulai pelan-pelan bikin batasan. Nggak semua orang harus tahu isi hidupmu. Kamu berhak menjaga privasimu tanpa merasa bersalah. Kurangi intensitas komunikasi secara perlahan. Nggak harus langsung menghilang atau ghosting, tapi cukup beri jarak agar emosimu pulih. Kalau memungkinkan, bicarakan baik-baik. Kamu bisa bilang, akhir-akhir ini aku merasa banyak hal yang bikin aku nggak nyaman. Aku butuh ruang dulu. Itu.
tanpa perlu menyalahkan siapapun. Fokuskan energimu untuk membangun lingkungan yang positif. Temukan orang-orang yang mendukungmu, yang senang melihatmu tumbuh, bukan yang malah bikin kamu merasa kecil. Ingat, kamu berhak dikelilingi oleh hubungan yang sehat, yang membangun, dan yang membuatmu merasa layak dihargai. Perlahan, tapi pasti, kamu akan menemukan kembali dirimu yang sempat hilang. Awalnya mungkin sepi, mungkin kamu merasa kosong, aneh, atau kehilangan arah. Ada momen di mana kamu mempertanyakan keputusanmu, apa kamu terlalu berlebihan, terlalu egois, atau terlalu mudah menyerah. Rasa bersalah datang diam-diam, apalagi kalau orang-orang mulai ngomongin kamu, menyebutmu jahat, drama, atau nggak tahu. Terima kesal, tapi pelan-pelan, tanpa kamu sadari, ada ruang baru dalam hidupmu. Ruang yang dulu dipenuhi kecemasan rusa gak enak, dan tekanan dari pertemanan yang gak sehat, kini mulai tergantikan oleh ketenangan. Kamu mulai bisa bernapas lebih lega. Kamu sadar, ternyata kamu gak lagi capek mikirin perasaan orang yang gak pernah bener-bener peduli sama perasaanmu. Ternyata kamu bisa berkembang, tanpa takut dibandingkan, diremehkan, atau direndahkan. Ternyata, hidupmu bisa lebih ringan tanpa drama dan sandiwara pura-pura bahagia. Dan saat itu datang, kamu gak lagi menyesali kepergian mereka. Kamu justru bersyukur pernah berani memilih dirimu sendiri. Karena akhirnya kamu sadar, kamu pantas bahagia, kamu pantas dikelilingi orang-orang yang tulus, dan kamu pantas punya pertemanan yang sehat, bukan yang diam-diam menyakiti. Kalau kamu pernah punya pengalaman dengan teman toksik, boleh share di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa bantu orang lain yang lagi bingung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan video self-improvement dan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan pilih pertemanan yang sehat.